Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini nyoba maser, pertama kali maser nih. Langsung ke mana ini namanya? Danau Biru kata orang sih. Balaraja Timur kayaknya nih. Nyoba sih. Ya, panas tapi ya silo. Cari yang adem aja deh sini. Ini pertama kali saya maser. Nyoba biasanya main darat, ini sekarang pertama kali main air. Semoga dapat lah. Kita coba main air, siapa tahu keberuntungannya di air. Ada nyanggong dulu. Ada. Iya. Banyak suara pabrik tapi dalam juga sih, katanya ini bekas galian pasir. Terus sudah habis pasirnya, kemasukan air, jadilah danau. Sepi, kita pindah lokasi, cari keberuntungan lagi. Aduh, mataharinya. Biasanya sih kalau katanya pas habis hujan ikan pada naik, tapi ini nggak musim hujan ya. Moga-moga aja lah dapat. Ini juga pindah lagi. Sampai ke ujung. Udah, nggak ada lagi. Udah, sini aja lah. Masih narik aja. Ede. Masih ngelawan. Wis. Yes. Lawan dia. Wet. Wet. Sip, tarik lagi double. Kena. Double udah. Wih, tampah, wis. Wis, wis. Kalem. Aduh. Nyebur. Wait, this is. Sini aja, sini. Lais. Oh. Ih. Tongkrongin dari semalam. Nggak sia-sia. Kena ranting.
Itu aja ininya. Benarnya kena ranting. Aduh. Awas, awas. Kepala. Itunya, mulutnya. Ini tuh. Masih nyaut. Masih cukup tinggi. Ih. Is. Wis. Yes. Tungguin dari semalam. Nongol juga dia. Oh. Unitnya. Rawut. Nongol juga. Pegang aja berapa jari ya? Wis. 15 jari. Oke. Dah lah. Buat ngelewat. Cukup lah. Pas. Bisa cabut ya? Cabut ya? Oh, boleh. Wih. Kena kepala. Bisa. Tepuknya kewok, lain miring. Oh, gitu. Tipis. Polok. Wih. Jos. Mantap. Udah lah yuk. Satu cukup lah. Cukup. Ayo. Nah, yang penting itu udah dapat lauk aja, nggak usah banyak-banyak. Kita balik ke base camp aja. Satu cukup. Kita ketemu lagi di master lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi ngasal hayo lagi. Kita mau nyoba unit JTXR yang katanya unit Sultan. Nah, kebetulan kita dapat lawan, ketemu musuh nih. Satu tuh bocap tuh, yang katanya sih jahat di hutan. Sama atur lagi tuh. Ini juga katanya garang nih di hutan nih. Kita coba. No yang punya no dua-duanya tuh. Om Urip sama Om Didi. Jali. Oh iya. Kita mau coba pakai mimis di bawah cepek nih. 85 ribuan. Klasik refill ini beratnya berapa ini? 10,8 ya. Gading yang klasik beratnya 12 grain. Yang ini satu lagi ini beratnya 10,8. Yang beda ya. Kita mau nyoba aja mana yang lebih enak lah. Nanti urusan kalau teman-teman mau milih ya urusan masing-masing aja lah. Kita pakai target untuk kelas 50 meter, tapi kita sudah pasang di 35 meter. Jadi kita coba pakai metode pakai tekanan 2000 PSI 35 meter. Laras berapa nih yang ini nih? Laras 50. Kalau yang itu 45. Yang ono 55 ya. Beda-beda dikit lah ya. Kita coba aja langsung, kita lihat hasilnya kayak apa. Caos. Kita coba Al-Fatihah dulu nih. Coba pakai mimis heavy yang 10,8 grain. Udah. Oke. Siap. Terus
3 kali Rip. Sakti ya. Hah? Hai hai. Putaran kedua klasik D12. Lain. Jauh kemana? Kiri. Berarti nggak beratan. Mimisnya jadi berat karena tadi 12. Nah, itu 10. Koma. Nah, ini. Angin lagi utuh wae. Tadi ciduh-ciduh kan. XR heavy sesi pertama. JTXR percobaan kedua pakai mimis klasik 12 GR. Kalem. Peserta ketiga Jali Tiger Eye pakai mimis AN N heavy 10,8 gram. Lubang lesat gue deh naon. Jali percobaan kedua klasik D12 12 gram. Kumpulan yang peta. Patah di rata gitu. Adanya di bae. Dan inilah hasilnya. Kita coba review per mimis. Pertama kita lihat X heavy 10 gram. Dari 3 itu hasilnya pertama 27, kedua 20. Yang pakai JTX nih. Yang kata yang di Sultan. Yang ini 27 juga. Jadi poin ketiganya kalau dijumlah berapa nih? 27, 27, 54, 64 ya. Untuk mimis X heavy 10 gram, poin maksimal itu berarti harusnya kan 90. Bagi 3 ya, sekitar itulah ya. Silahkan teman-teman menilai sendiri lah ya. Sementara buat yang klasik poinnya ini agak ini yang pertama urip 25,5, GTX R-nya 18,5, Tiger Eye-nya 26. Jadi total kalau dihitung-hitung klasik poinnya 69,5. Sementara yang ASN tadi ANN itu 74. Jadi kesimpulan dari percobaan kali ini, saya tidak mengejudge ya, tidak bilang ini baik ini buruk, tapi mungkin cocok-cocokan karena faktornya banyak, angin juga, kondisi si penembak juga lagi ngos-ngosan mungkin. Jadi kesimpulan kali ini
ANN, lebih bagus, lebih mewakili kebutuhan komunitas di daerah Balaraja lah. Oke, nanti reviewnya, hitung-hitungannya akan di review di akhir video. Sekian, semoga bermanfaat. Kita ketemu di review yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah bulan Ini itu indenya. baru nyampe. Apa aja? GTX buatan Java Pro, J Pro Indonesia. Pro. Belinya online, harganya 8,5. 8,5. Ongkos kirim 20. Berarti berapa? 855. Iya. Katanya sih unit surutan, Katanya. tapi kita lihat aja deh, kita unboxing aja. Rapi juga nih, kayak buatan pabrik. Pakai spons juga, rapi. Kita buka. Pertama apa nih? Ini apa aja? Kompornya. Kompornya. Terus ini dapat peredam. Peredamnya buatan dia sendiri atau apa? Peredam gajah nih. Itu dicat hitam. Kayaknya buatan sendiri sih. Beda soalnya. Modelnya pakai sekat. Nggak kelihatan ya sekat-sekatnya. Popornya bahan ABS, enteng sih. Ini maju mundurnya ini ya. Ininya aluminium, ininya ABS. Minimal lebih enteng lah daripada kayu, sekalipun kayu waru. Terus, nah ini nih unitnya. Nah ini laras berapa nih? Laras 50. Kayaknya panjang banget ya, karena tabungnya kecil. Ini tabung berapa? 200 cc. 200 sih, pantesan ya. Ini dipakai Karbon. serbo karbon. Buatannya sih halus nih, mulus, benar-benar buatan kayak buatan pabrik, punya standar sendiri. Kemudian ini GTX Macpress 2800 PSI, ada mereknya tuh. Tapi ini bukan ketrik ya, ini emboss. Trik apa ini ya? Bukan nih, kanan kiri. Emboss. Terus nggak tahu nih, ini maksudnya apa nih? 1301 shooter. Nomor seri kali ya. Seri ini kayaknya nomor pesanan nih. Kalau benar berarti dia sudah jual 1301 unit seperti ini. Beratnya mungkin ini nggak sampai 2 kilo nih, lebih dikit lah, 2,2 2,3 mungkin. Magasinya dapat apa aja? Yang ini mana? Nggak ada. Oh, Pisah kayaknya mah. oh. Magasinya cuma dapat single nih. Ih, kok berat?
sana dia. Ih, susah. Nyopotnya gimana ini? Hei, Om, gimana Om nyopotnya Om? Gimana aja nyopotnya aja? Apa ada kuncinya kali? Udah, pindahin dulu kardusnya. Kenteng ya? Ini nih, deketin. Belum di ini. Ini. Salah. Belum di cancel. Nah, sip. Kita pasang dulu kopornya. Ini aja. Mentokin aja kan? Copot dulu. Eh? Baru putar, baru masukin. Kan tadi bisa dicopot. Ya, udah kan gini? Biar kencang. Nah, itu copot dulu. Baru putar. Nah, biar kenceng, Ya. baru pasang. Berisik weh. Untuk ukuran PC enteng lah. Agak getar juga sih. Ini buatannya. Ini memang nggak ada karetnya nih. Customnya emang pesannya kayak gini. Oh, kalau saya sih lebih suka yang ada karetnya, minimal buat ngelap keringat lah. Chambernya ini kayaknya chambernya doang nggak dapat 4 juta ini. Manometer. Oh, ngecat aja halus nih, buatan pabrik. Terus ini nih, ini apa aja? Setelan hammer. Setelan power ini Hammer. ini setelannya di belakang nih, kelihatan nggak nih? Kayaknya sih ini nih. Nah, jadi kalau mau ngencengin yang depan kendorin dulu, baru ininya Sebelum dipasang. ini kencengin ya. Jadi adjustable. Terus ini setelan power ya nih ya. Cuma kayaknya nyetelnya harus pakai obeng minus nih, karena licin ya, jadi muternya susah. Gimana Cak muternya Cak? Nah, kayaknya pakai obeng nih, harus alat, jadi nggak langsung PNP. Terus manonya ya ini 4000 PS standar lah, 4000. Cuma kan biasanya ngisi paling 2000 lah, 2500 paling gede, karena kita pakainya buruannya kaki 4, jadi nggak perlu kenceng-kenceng lah, paling juga dapat 1 pulang. Ngokangnya enteng juga nih, enteng. Tuh. Ada cancel kokangnya, enteng juga, nggak terlalu panjang sih. Cancel kokangnya bisa dipindah ke kiri. Nah, tuh sudah ada lubangnya tuh. Jadi kalau memang dia mau yang suka yang di kanan, artinya nggak usah pindah tangan, dia bisa copot dipindah ke kiri. Jadi sekali kokang sama cancel kokang lah di kanan. Kosong aja. Kosong. Terus ini ngisinya di sini. Pakai regul nggak jadi? Enggak. Kalau saya sih, kalau saya hanya masukkan aja. Enaknya mungkin ngisinya di bawah, biar nggak ada tongolannya lah. Kalau saya milihnya begitu, sininya rapi, sininya agak rapi, karena ini udah ada tongolan yang ini. Tapi nggak bisa. Jadi kelihatan ya, itu teknologi lah nantilah yang bicara. Impian aja. Terus popornya lipat ini. Aduh.
Enaknya pakai kompor lipat itu bisa menghemat tempat lah kalau lagi disimpan. Kalau kita lagi jalan bisa lebih simple, itu aja sih. Tapi selain gaya tuh ya, kalau gaya iya tuh. Jadi ini total full panjang sekitar 1,2. Tabung ini bukan komposit ya. Mungkin kalau komposit harga bisa sampai 9-10 juta. Ini tabung biasa, kecil juga. Jadi mungkin kalau dilihat kayaknya larasnya panjang banget. Padahal ininya yang kecil. Mungkin kalau ininya pakai yang 500 cc agak panjang, mungkin kelihatan lebih. Nggak dapat magasin, men. Masa 8 juta nggak dapat magasin, men? Bener, Ya, bener. tuh. Masa cuma dapat single shoot doang gitu kan. Kasihlah satu, Ya, nggak baca bonus. gitu. Moga-moga aja lupa sellernya lah ini. Tapi sih overall ya indah dilihat lah ini. Oke, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Kita coba tapi nanti ya. Wih, pasang tele dulu, dan kita coba untuk kita coba akurasinya di lapangan. Kita sambung ke part 2. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Ini saya beli unit, nggak tahu nih modelnya apa, mereknya apa, buatannya dari asal beli aja sih. Niatnya sih mau beli buat ya main-main lah. Tapi kita buka aja deh. Nah, ini bentuk paginya sih rapi ya, ngardusnya juga rapi, tapi nggak tahu nih kuat apa enggak. Kita lihat aja nih hasilnya. Kardusnya sih gitu dulu. Ini saya beli daerah mana nih ya, daerah Jawa Timuran sih, cuma ongkosnya 31.000. Ini saya beli di bawah 2,5 lah ya. Nah, ini katanya sih ya paling murah. Ini apa nih? Ini kayaknya aduh laras nih. Wah, bungkusnya walaupun nggak pakai double wrap ya, tapi buntel berkali-kali. Harusnya sih pakai bebel ya. Wah, nice. Oh, ininya nih. Epic Airgun tulisannya. Epic Airgun. Ini maksimal pressure 2200 PSI. Ini aluminiumnya modelnya dop ya, kasar, jadi semuanya model dop. Ini juga dop, cuma
Ini pakai serobong, larasnya ini 60 cm. Laras 60 cm. Manometer masih ada anginnya. Di bawah 1000. Jadi mungkin memang buat ngamanin sealnya ya. Jadi diharapkan pakai. Cuma kok ininya kayaknya panjang banget ya. Apa emang seperti ini? Saya nggak tahu juga sih. Yang tahu ya silahkan komentar. Ini tabung biasa bukan karbon. Wajar lah ya, 2,5-an wajar. Ini ada cancel kokangnya, tapi ini kayaknya dipisah nih. Tapi ya, ini kertasnya singkirin dulu. Nggak tahu nih, ini cancel kokangnya ini ada nggak nih ya? Harusnya sih ada sih. Kayaknya sih terpisah. Biasanya ditempel pakai selotip ya. Sudah dapat magasin single tapi magasinnya nggak ada magasin. Mungkin dijual terpisah. Paling nggak biasanya sih begitu. Magasin dijual terpisah. Paling ya nanti belilah. Ini popor berarti ini. Ya, popornya modelnya bening, memang pengennya begini sih, yang agak bening pengennya. Berarti kita harus rakit dulu. Nah ini masalahnya nih, cancel kokangnya mana? Oh ini, cancel ini apa nih? Oh ini baut, ini ding baut popor. Cancel kokangnya nggak ada men. Di kardusnya juga nggak ada. Iya. Udah, nanti kita tanyain lah sama sellernya. Bener apa enggak nih? Jadi ini kita rakit dulu deh. Rakitnya berarti cuma begini doang ya. Gampang sih. Nah ini bautnya cuma satu berarti nih. Pakai satu baut. Pakai kunci L. Oke. Kita pasang kunci. Ini saya baru kali ini nih pakai yang beginian. Jadi nggak tahu banyak. Buat teman-teman yang tahu banyak silahkan komen lah ya. Ini kunci L-nya mana nih? Oke, kita ke CL dulu. Dulu ya.
udah dirakit. Ini mungkin beratnya 2,5 kg, 2,5 kg ya, belum tele. Tongkrongannya sih enak ya, pegangannya enak, popornya juga, tapi ini popor biasa nih ya. Nah, tinggal ininya nih. Ini ada setelan powernya, ngencengin, ngendorin, lebih praktis pakai ini ya. Tapi ini tinggal komplainnya, tinggal cancel kokangnya. Buat ngisi sebelah sini pakai mini coupler Emiya kecil. Terus ini apa nih teman-teman? Nggak tahu nih. Yang tahu komentar ya. Relnya model rel ya. Jadi ini kalau menurut saya pegangnya cukup enak sih. Cuma ininya saja, popornya ini kurang bulat menurut saya. Karena saya suka yang bulat. Mungkin tapi ini buat persiapan kalau teman-teman yang mau masang rel bipod atau tripod ya, atau monopod itu biasanya kalau udah buat nyanggung biasanya pakai tripod biar enak. Ya, terserah sih. Kemudian ini yang belakang nih, ini modelnya match ya, jadi bisa di tinggi rendah sesuai pipinya masing-masing. Simple sih, tapi saya lebih suka yang begini ya. Ini biasanya sih untuk menyesuaikan sama telenya. Kalau tele tinggi ini tinggiin, lebih fleksibel sih ya, tapi selera masing-masing lah. Ada yang suka yang fix, ada yang suka yang begini, ya itu terserah. Ada juga yang model begini tapi pas nembak ini tinggiin, nanti udah selesai pendekin lagi. Ada juga seperti itu, orang telaten lah. Ini tinggal kencengin doang, udah nggak ribet sih, dan nggak perlu kenceng. Enak sih, tongkrongannya enak. Nah, tinggal kita mau rubah. Saya misalnya mau rubah pakai pasar. Kita rubah, kita review kayak apa enaknya buat nembak. Oke, itu aja dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di review yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasilnya seperti ini. Arasnya 60 cm. Jadi nanti kita coba di lapangan ya, bawahnya enak apa enggak, gimana nih. Unboxing dulu aja lah. Ini pakai 500 cc. Enggak ding, ini 300 kali ya nih, 300 cc kayaknya nih. Enggak ada juga sih. Ini ukurannya sih tabungnya ini berapa nih? 0,5 liter D60 M18 kali 1,5, 200 bar. Oke, 200 bar 60 dikira iya. Kelihatan nggak ya? Ini dia pakai tabung seperti ini. Nah, itu aja teman-teman. Nanti kita coba, kita review di lapangan. Unboxingnya gitu aja. Kita ketemu lagi di review yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasilnya setelah dirakit. Keseluruhan sih tampilannya bagus ya. Garapan popornya juga halus. Genggamannya pas kalau menurut saya ya. Artinya nggak kecil banget, nggak gede banget. Ini pas kalau buat saya ya. Dengan tangan ukuran segini, pas lah. Garapannya halus. Ketegangan juga halus. Ini halus sih.
bikinnya ini mah konbom ya. Jadi ada seninya lah. Tuh harapannya juga halus. Nah tinggal kita coba powernya. Ini modelnya match nih ya. Jadi kalau mau yang tinggi tinggal tinggiin, kalau rendah tinggal menyesuaikan dengan pipi dan telenya. Kalau telenya tinggi, pipinya tipis ya ininya tinggiin gitu. Jadi lebih fleksibel kalau mau dipakai, disesuaikan sama telenya. Ini adjustable power buat ngedein power, kecilin power walaupun nggak banyak tapi ya nambah-nambah lah. Kokangnya juga nggak nempel banget, jadi bisa cepat kalau misalnya kokangnya. Cepat. Tinggal magasinnya, ini magasinnya harus beli lagi karena dijual terpisah. Bagus, nah, sesuai harapan lah. Harganya juga nggak mahal-mahal amat, cocok lah nih buat pemula kayak saya. Ini kayunya kayu mangga kayaknya nih, cocok sip. Oke, kita coba di lapangan. Unboxingnya itu aja, kita ketemu lagi di unboxing yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegedean nggak mas? Enggak. Takutnya rusak bang. Tapi baut berarti masangnya pegang, lihat apa, minjem handphonenya. kamera pinggir. Awas. Dede. Nasinya bletek ya. Itu tuh. Berdiri. Iya, sama lain. Ayo. Tadi ngobletek nang. Oh iya. Kamera Ke atas ya, kurang atas.
Nah, gitu. Nah, gitu pas. Balik pegawai satu cuy, buat pemajikan hantu. Pas itu, awas. Stop. Ini agak ngajak lo makita tek aing tera men ngajak tek aing teh hantu ke babakan 100.000 murah mah aya ke ngendong. Ngendong mah 3 juta tek aing mah ngapain teh. Coba pasang dulu. Pas ini nih. Ini bautnya Jalan. kilo. Balik. Dumpas ya enggak? Pas sementara dong. Jorok. Enggak boleh, buang. Buang. Lepas. Tahu piringnya doang. Buang. Buang. Kalau kemarin masa jodoh malah lakinya dipanggil. Paling nggak lakinya ya tinggal awal buah dijual juga pulang. Pasti lima kali ya. Zoom gede ini, ini ya, di ininya. Nah, Coba tinggal di ini. Kurang pas ya. Lampu baru nyalakan, Ceng. Udah rekam. Hah? Mantep ya. Udah jangan rekam. Ah, pas. Ih, pas lah. Ada lagi. Nyampe lokasi kedua, nggak seluas yang tadi sih, tapi kan ikannya tuh kelihatan. Cuma jauh-jauh sini, minimal 10 meter, tapi udah keduluan orang. Oh, ada yang pakai sepatu pink, bro.
Condong. Duh. Aduh. Jatuh. Gulungannya jatuh. Wih. Oh. Lumayan. 5 jari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini saya beli ini neck fashion. Saya beli 2,5 juta sekian. Beli online biasa. Jadi 26 lah. 26. Tipenya NVH NV075. Tulisannya terbaru kamera neck fashion NF075. Oke, kita buka aja. NVH Plus Vision. Oke, kita buka isinya. Oke, yang pertama buku panduan. Buku panduan ini, oh ini target, dapat kertas target. Buku panduan. Oke, kita baca nanti. Nah, ini unitnya. Ini bentuknya kecil ya, telapak tangan. Kalau dibandingin sama rokok lah ya, bukan iklan ya, rokok segini lah. Ringan sih, nggak sampai setengah kilo. Bahannya metal ya, bukan plastik ini. Ini ada, terus dapat lagi ini. Nah, ini buat ke mata. Ada lensanya juga dalam, kelihatan nggak nih? Atau ada pembesar ya, modelnya kaca pembesar, jadi nanti dipasang ke sini. Jadi dapat relnya juga. Ini masangnya modelnya begini nih. Ini ke apa? Ke senapannya bawah, ke rel senapan, ini ke sininya. Nah, tinggal disesuaikan mau maju, mau mundur atau ngepas begini. Nah, bisa disesuaikan. Oke, nanti kita pasang. Kemudian baterai. Ini baterai 3,7 volt, 3600 mAh. Dapat satu. Ini chargernya, dapat charger
segel juga nih, segel juga. Oke, isinya apa lagi? Baut. Nah, ini baut untuk masang ke unit ya. Dapat 4 biji sama klemnya. Nggak tahu nih ya, ini ada klem besi ini buat apaan ya Kak? Saya nggak tahu nih. Yang tahu silahkan komen lah. Oke, dapatnya itu kartunya kita singkirin dulu. Ini kita coba ya nyalainnya. Ini tutupnya ya ada, tapi tutupnya nggak ada gantungannya ya. Jadi kalau hilang ya, apalagi pas di hutan. Ini baterainya kita pasang dulu, kita coba dulu ya siang. Yang plusnya di depan. Oke, ini baterainya langsung ke pandangan malamnya. Power on. Nah, nyala. Kelihatan nggak? Nah, tuh. Ini kondisinya. Sudah ada retikelnya ya. Jadi cukup, kalau dilihat cukup nyaman. Tinggal setel kejelasan retikelnya ya, masing-masing orang beda-beda nih. Jadi sudah ada retikelnya, cocok lah kalau buat nanti. Ini bisa siang bisa malam ya. Kemudian nah ini dapat, ini bener nggak nih, dapat memory card. Nah, dapat memory card 32 GB. Kalau cuma buat hunting semalam cukuplah 32 GB, kan nggak on terus. Kita pasang aja. Sip, coba ya, ntar dulu. Kelihatan kan ya, ini nggak kelihatan banget nih. Ini karena ada ini ya, nggak langsung, jadi kayak ada sesuatu bergerak tuh dari kiri ke kanan. Itu karena efek kamera. Coba ya deketin aja. Nah gini loh, aslinya begini nih. Nah sob, nah ini kalau buat ngerubah ininya, ngerubah apa ya, crossnya kan pasti di skip dulu kan ya. Nah, jadi tinggal pencet menu, pencet lama, nah pilih yang cross adjustment. Oke, menu lagi, tinggal kita pilih yang yes. Yes itu berarti yang bawah ini nih. Ini menu, ini atas bawah, kanan, ini atas kanan kiri, itu aja. Yang bawah itu atas bawah, yang atas kanan kiri ya, yang ini. Oke, kita pencet yes, cari yang yes ya, cari yang yes. Nah itu ya yes. Oke, nah tinggal mau dikatasin, kan bergerakan itu, atau ke bawah. Ini ke atas ya. Ke atas kan, ini ke bawah, yang ini kanan kiri ya. Yang ini ke kanan ya, yang belakang ini ke kanan, yang depannya, yang tengah ini ke kiri. Itu aja sih. Kita balikin dulu aja. Mana sih? Ini, nah, oh ini visionnya. Oke, ini foto ya, ini ke atas. Tinggal kalau mau udah tinggal dibalikin. Ini matiin dulu tadi. Mana sih? Nah ini. Nah.
gelap. Nah, ini malam. Nah. Oke, itu aja kan kirinya. Terus balik lagi ke menu depan. Nah, ini malam ya, kita coba malam. Ini posisi gelap, malam-malam kita coba nyalain dulu mode malamnya. Nah, ini mode malamnya seperti ini, kelihatan banget ya, dari awalnya gelap gulita, ini kelihatan pohonnya juga kelihatan, rumputnya kelihatan, tempat sampahnya kelihatan. Ini tadi ada mode 1 2 3 tuh, tapi nggak beda jauh sih. Nah, ini kalau mati begini nih, gelap belas nggak kelihatan. Nah, kalau nyala kelihatan. Mantap, sip lah. Kita bungkus. Ininya bautnya sudah dijahit. Oke, kita pasang nanti ini ke depan. Nah, seperti ini kali ya. Berarti ini nanti masangnya di rel yang setelah magasin. Kalau begini berarti masangnya ini tadi di belakang magasin. Kalau ini kan bisa maju. Nah, ya, seperti ini aja lah, Mas. Nanti tinggal disesuaikan sama PCB-nya. Oke, kita pasang dulu aja. NVH Fusion. Kalau menurut saya sih ini cocok ya, sesuai dengan ekspektasi saya. Oke, nanti kita coba. Sekarang unboxing dulu. Itu saja yang bisa saya review. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di review yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesanannya datang lagi. Ini saya beli pompa PCB ya, pompa PCB. Karena kita mau pakai tabung, ribet ngisinya. Walaupun tinggal di Jakarta ada, cuma kan males bolak-baliknya lah. Bawa juga berat, jadi beli pompanya. Tapi ini saya nyoba yang paling murah. Coba kita buka, dapatnya apa aja. Belinya sini cuma 350. Ongkos kirimnya 8.000. Nah, 355.000 lah. Saya sengaja coba yang paling murah karena pengen tahu kayak apa sih. Dulu saya pernah punya yang impor punya, mereknya apa, Gaham kalau nggak salah ya, 3,5 juta dulu. Tapi zaman awalnya PCB ya, zaman masih pakai tabung, belum ada, zaman itu belum ada botol kecap. Ini rapi, buka dulu. Apa dapatnya? Oke, ini apa nih? Oh, ini toolnya ini. Dapatnya. Nah, bedanya dengan yang dulu, zaman awal-awal punya PCB. Selangnya masih selang yang gede ya. Sekarang kayaknya sudah model begini, tipis, kecil, lebih simpel ya. Kupernya juga sama sih, kecil. Kalau dulu masih pakai kuper besar, sekarang udah modelnya sudah kecil-kecil seperti ini. Terus kunci, ternyata sudah dapat kuncinya sama toolnya. Dalam ini kayaknya oli terus baut-bautnya, sok-soknya, ini semua. Oke. Manual book. Nah, masalah seperti itu. Nah, terus ini unitnya, apa unitnya ya?
peletakannya ke bawah. Ini tabungnya. Oh, sudah dipasang ya. Nah, tuh. Nah. Hasilnya masih bagus. Iyalah baru. Nah, tinggal dipasang di. Oke, kita kayaknya begini nih rasanya. Jadi perlu dirakit dulu. Oke, kita rakit aja langsung kardusnya buangin dulu.
Celeng, jadi seperti inilah adanya. Cuma ini modelnya nggak pakai apa namanya tuh, pengering ya. Nah, tabung pengeringnya biar udaranya yang dimasukkan ke tabung PCB itu nggak ada unsur airnya. Tetapi nggak apa-apa lah. Bagusnya sih memang yang ada tabungnya tuh, yang ada silikon gelnya. Oke, tinggal dimanfaatkan. Kita coba nanti kayak apa awetnya, berapa lama, nanti kita update lagi. Untuk partnya kita dapat seal ya, seal pompanya dalam sini buat persiapan kalau ada rusak-rusak. Ini sealnya dua-dua, dapatnya dua-dua. Terus seal yang di dalam juga dapat, kelihatan enggak? Satu, ini seal ventil, ini kecil banget ya, dapat 3. Ini seal ventil besarnya juga 1. Terus yang tengah 1, sama busa, ini kayak busa rokok sudah sih, 3 juga. Oke, itu yang bisa saya sampaikan part-partnya. Kunci jelas ya, barangkali kan ada orang yang kupler 1, ini kupler mati 1. Nah ini kan biasanya ada orang yang minjem mungkin lah ya, ini buat dipasang di PCB nya. Koneknya kunci juga nih buat orang-orang yang bongkar pasang ya, suka bongkar-bongkar. Oh dapat 2 ini, 3 tapi tinggal yang kecil nih, O-ring. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya mau unboxing red dot. Red dot saya beli online, ini harganya 180 termasuk ongkir ya. Sini PSA 1x42. Nah, sesuai rekomendasi teman-teman lah, lebih baik, katanya sih lebih baik PSA daripada Basner. Kita buka aja deh. Jadi ini rencananya mau buat master ya. Jadi karena master kan nggak butuh tele. Nih seperti ini packingnya, kita buka saja. Dapat biasa kunci T ya, kunci T, kunci L, kunci T yang buat maling ya, kunci L. Ini dapat kain kasa buat ngelap. Nah ini apa nih, paku panduan lah ya, biasa panduan silikon gel, cuma dibungkus kertas kasa. Ini kayak gini bentuknya. Ini nah ini saya kan sesuai arahan itu white adjustable. Nah, oke. Ini sudah nempel ke relnya ya. Oke, kita pasang saja.
ini ya, apa, ngatur retikelnya. Yang satu pakai kunci L, kunci minus. Oke. Ini kalau dari fisiknya sih ya logam semua nih sih. Lah. Coba kita buka dulu. Mana nih? Ini buat warna, ini ada hijau, ya. Ini buatnya kanan naik turun apa ya? Ini ke nah, 1, 2, 3. Ini ada kliknya, ini merah, keterang apa, cahayanya ya. Saya juga baru kali ini pakai ini nih. Ini ada merah, ada iya. Jadi ini ada warna ya, warna merah, warna hijau. Jadi warnanya 2. Kalau mau merah ya silahkan, selera hijau-hijau. Tuh, jadi mungkin kalau buat di yang hijau-hijau mungkin pakai merah biar kelihatan ya. Ini. Kita pasang, matiin dulu aja. Mana sih? Nah, sip. Kita pasang. Tuh. Nah, sekarang kita mau pasang di unitnya. Udah ada telenya, kita copot dulu. Ini telenya kegedean soalnya. Jadi ganti NF aja. Soalnya kan kita nggak main jauh kan. Nggak sampai ratusan meter lah, nggak sampai 100 meteran, kita main dekat-dekat aja gitu. Dan kita juga main gelap, jadi lebih enak pakai night vision. Kita coba dulu.
Seperti ini jadinya teman-teman. Tinggal kita skip aja ya. Kalian coba magazin. Nah, enak. Kayaknya sih lebih bobot juga lebih enteng ini ya daripada tele. Enak nih kayaknya nih. Oke, kita coba dulu. Sekalian skip. Terus dan sebelum dipasang, ini yang sudah terpasang dari tokonya biasanya relnya rel 22 ya. Yang sementara di sini biasanya rel 11. Jadi yang di unit itu lebih kecil daripada yang di pedotnya. Tapi nggak apa-apa, nggak usah panik. Ini cuma pilihan aja ya. Jadi mountingnya ini kita balik dulu. Lalu nah, tadi kan seperti ini ya, lebar nih gede. Nih, bisa ngeliatan nih. Segini. Nah, ini dibalik, tinggal dibalik aja. Masanya memang agak beda sih ini. Nah, ini kalau awalnya kan ini presisi ya, karena memang buat rel gede nih. Nah, ini dibalik, ini agak ini sih. Jadi ada dua rel nih ya. Jadi ininya di tengah, di atas gitu loh. Biar lubangnya pas. Tinggal dibalik aja. Gitu. Oke, terus kita baut lagi. Simple. Oke, kita pasang di unitnya. Dah. Oke, kita coba di luar. Sekalian skip. Cus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Ini saya mau unboxing tas taktikal buat kita ngebolang. Jadi karena saya nggak punya tas buat masuk hutan, jadi belilah. Ini ada sih gaya-gaya taktikal. Saya beli ini online 150-an, 150 ribuan. Sama ongkir mungkin 160 lah, 60 sekian. Kita buka aja kayak apa, kita lihat bahannya. Kakinya rapi, pakai plastik hitam, tambah penebal juga.
Kenapa beli dua? Karena satu buat saya, satu buat pendamping ya, sama temen, biar kelihatan kompak. Ini kita lihat bahannya, mantap, oh mantap nih. Bahannya bahan tebel ya ini, bukan plastik kayak tas-tas sekolah anak sekolah biasa. Ini sekitar 35 cm, tingginya 40 cm, tingginya 40 cm ya. Tebelnya sih mungkin sekitar, kalau dilebarin bisa sampai 25 cm. Isinya tebel, ini bahannya tebel. Nah, coba lihat jahitannya. Soalnya kan kita kalau ke hutan bawanya macam-macam kan, ada panci, ada golok, macam-macam lah. Kapan? Apalagi buat nge-YouTube kan, bawa kamera, bawa tripod, nah, bisa gitu, bisa. Mungkin sini ya, bisa buat naruh apa, tongkat-tongkat. Ada santolannya jelas ya. Kalau kita ke hutan kan nggak bisa ditaruh sembarangan gini, pasti kita gantung kan, paling nggak ada inilah. Kemudian kita buka dalamnya, kantongnya dulu depan satu nih, ini buat yang dibutuhkan pada perjalanan mungkin ya, naruh rokok, korek mungkin ya, apalah yang pemakaiannya bisa kapan aja. Depan nggak ada lagi, cuma satu kantongnya yang dalam. Ini dalamnya, nah bukanya segitu doang ya. Nah, kayaknya ini dari atas nih. Tapi ada lagi yang di dalam, di belakangnya nih. Nah, jadi ada dua bukaan. Nggak ada kantong lagi di dalamnya, polosan. Mungkin ini yang buat bawaan gede ya. Kalau di bawahnya itu agak gede nih, bawahnya sama. Jadi mungkin ini buat yang barang-barang besar lah ya. Teko juga mungkin bisa masuk sini nih, teko, panci, ketel, wajan kecil ke sini. Kalau ini mungkin ya perlengkapannya lah, mimis dan apa redam atau alat-alat apa repair. Cukup simpel sih menurut saya, ini bahannya juga tebel, modelnya kayak, tapi modelnya kayak parah, bukan model kain tuh ya. Jadi ini kalau kena air nggak langsung tembus. Di dalamnya juga ada lapisan apa namanya tuh, piring ya. Nah, ini modelnya kayak anti air juga. Jadi paling nggak kalau sini ya tembus air masih bisa ditahan sama ini, jadi nggak membasahi apa yang kita bawa. Lagi depannya standar lah, rasanya cukup tebel, kayaknya nyaman, nggak bikin sakit kalau kita bawa jauh. Tapi ini mungkin juga kapasitasnya mungkin nggak sampai 50 liter kali ya, 60 mungkin nyampe lah. Nah, jahitannya banyak, kayaknya memang gaya taktikal. Oke, saya kira itu aja teman-teman. Semoga bisa jadi inspirasi bagi yang butuh tas untuk ngebolang atau bedil. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di review yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, gede pak. Sana aja. Harus 3 kali. Balik. Dan itu Manual. Nih. Sampai. Alhamdulillah. Minta dia sini juga. Mana anak lewat? Londo. Dia serangan tadinya. Nyorang kerti heula. No orang nangkan kotok lo bang. Bah dia nih, mah dia. Ngecek kurang balik tuh mang di jalan mak poho jalan. Sasar saya mah Mana? yang di sini sendiri. Weh. Kapan? Dulu. Tadi Oh yang yang sama Piong. siang gitu makanya. Siang itu. Iya. Kata saya ini lewat mana? Saya juga. Saya ini yang enak. Perasaan dah. Mana? Mas saya coba. Orang itu. Oh tadi. Aduh. Bisa nggak dibawa mas? Ada. Tuh, ya. Sudah keluar semua. Nah. Ibu nih ke. Biasa di. Kita ya geletik. Jengkong ja. Jengkong. China ya. Tuh. Dia menang tarik sih, aja nyontek tarik sih. Kengling. Buatan kengling.